Hai teman pemilih, bertemu kembali di podcast JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini langsung dari kantor KPU Kota Singkawang. Kita akan ngobrol seru dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Siapa dia yang akan menemani bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini? Yaitu Ketua KPU Kota Singkawang, Bapak Riko. Ayo kita sapa. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, nah dalam obrolan kita kali ini Pak, teman pemilih pasti ingin mengetahui bagaimana sih penyelenggaraan pemilu sebelumnya di Kota Singkawang. Silakan Pak. Baik. Jadi pemilu sebelumnya di Kota Singkawang, pemilu tahun 2019 ya. Pemilu tahun 2019 di Kota Singkawang, kalau saya melihat pemilu sebelumnya atau pemilihan sebelumnya, saya melihat ini pemilu yang relatif aman. Relatif terkendali, dilihat dari setiap tahapan yang kita lalui itu berjalan sesuai dengan rencana dan target selalu tercapai, alhamdulillah. Bahkan di akhir kita memperoleh nilai partisipasi pemilih itu, atau dengan bahasa lain kita memperoleh pengguna pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 72%. Untuk di Kota Singkawang, Mbak, angka ini adalah angka tertinggi. Kita belum pernah sampai ke lebih dari 61%. Belum pernah persentase partisipasi pemilih Singkawang itu melebihi 61%. Pemilu kemarin kita mencapai rekor yang tertinggi 72%. Dengan berbagai faktor ya. Apakah ini faktor perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, atau faktor keberuntungan, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas pemilu 2019 kalau ditanya di Singkawang adalah pemilu dengan partisipasi pemilih tertinggi dalam sejarah Kota Singkawang. Kemudian hal lain dalam pemilu ini, kami di KPU Kota Singkawang, kalau mau dilihat dari secara geografis ya, Singkawang ini kan kotanya kecil. Kotanya kecil dan relatif terjangkau lah secara jalur darat, dan kita tidak ada yang harus menempuh jalur air, apalagi udara. Dari penjuru ke penjuru kita bisa tempuh dalam waktu 3-5 jam saja. Artinya secara geografis masih bisa aman, relatif aman. Hanya beberapa TPS saja yang kita berada di zona yang agak rawan ya, karena itu wilayah daerahnya agak terisolir, tapi hanya beberapa TPS, 1-2 TPS saja. Selebihnya dalam kondisi yang baik dan terjangkau. Sehingga mudah-mudahan sampai pemilu ke depan seluruh tahapan pemilu ini bisa kita terkendali, bisa terkoordinir dengan baik. Harapan kita seperti itu. Tentu keberhasilan pemilu yang kemarin, pelaksanaan pemilu 2019 ini berjalan baik berkat koordinasi dengan sesama penyelenggara, Bawaslu, kemudian dengan teman-teman dari instansi yang lain, dari Capil, Bkesbangpol, dan lembaga instansi lain yang terkait, instansi yang punya kepentingan dengan pemilu. Koordinasi yang kita bangun mudah-mudahan berdampak kepada keberhasilan pemilu yang kemarin kita laksanakan. Nah Pak, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2024, kalau kita lihat dari data pemilih, upaya apa sih Pak yang dilakukan KPU Kota Singkawang untuk menciptakan data pemilih yang berkualitas? Oke, untuk data pemilih di Singkawang, tadi pagi kita sudah melakukan rekapitulasi ya. Di triwulan ketiga tahun 2021 ini, jumlah pemilih kita di kisaran 165 ribuan. Masih relatif rendah dibanding kabupaten kota yang lain di Kalbar ya. Tapi untuk
proses rekapitulasi data pemilih di Kota Singkawang dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Yang kita prioritaskan adalah dalam hal koordinasi dengan pihak terkait, Dukcapil, Bawaslu, kemudian Kesbangpol. Bahkan di pemilu, untuk persiapan pemilu 2024 ini kita sudah melakukan kerjasama, meskipun belum kita dalam bentuk MOU ya. Kita sudah bekerja sama dengan kepolisian, TNI, kemudian imigrasi, pengadilan agama, pengadilan negeri, imigrasi apalagi. Ini semua kita lakukan dalam rangka mengkoordinir peluang-peluang perubahan data pemilih atau pergerakan atau pergeseran data pemilih yang bisa kita lakukan pemutakhiran. Karena kalau di imigrasi misalnya kemarin kita dapat data dari imigrasi jumlah pemilih atau jumlah warga Singkawang yang melakukan bepergian ke luar negeri misalnya. Dari sekian ribu kita dapat angka data pemilih itu dari imigrasi. Begitu juga dari pengadilan negeri kita dapatkan data-data perubahan nama pemilih atau warga Singkawang. Baik, untuk mempersiapkan proses pemutakhiran data pemilih menyongsong pemilu 2024, KPU Kota Singkawang melakukan koordinasi ke beberapa instansi terkait yang kami anggap penting sehingga proses pemutakhiran data pemilih nanti bisa menjadi lebih berkualitas. Lembaga-lembaga yang kita ada koordinasi itu diantaranya Capil. Kalau Bawaslu tentu lah ya sebagai penyelenggara pemilu, Capil, imigrasi, pengadilan negeri, pengadilan agama, TNI, Polri, dan lembaga lain siapapun nanti yang akan kita lihat berpotensi ada membantu dalam proses pemutakhiran data pemilih akan kita datangi dan kita lakukan kerjasama. Kemudian selain itu, yang kami lakukan dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, Mbak, di tahun 2021 melalui tim di data pemilih kita berkoordinasi dengan kelurahan, bahkan beberapa petugas kita ad hoc yang dulu masih bisa kita ajak kerjasama karena beberapa masih sering berkomunikasi ya, PPK, PPS, dan itu masih bisa kita minta bantuannya untuk menyampaikan informasi terkait perubahan data pemilih. Jika ada yang meninggal, misalnya jika ada yang masuk atau berubah status menjadi TNI, Polri dan sebagainya, ini bisa kita dapatkan informasi dari mereka. Dengan demikian, ini salah satu upaya untuk KPU Kota Singkawang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan update dan maksimal. Tidak cukup sampai di situ. Perkembangan informasi, perkembangan media sosial yang saat ini begitu pesat juga kita manfaatkan untuk pemutakhiran data pemilih ini, Mbak. Misalnya aktif di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan kita menghimbau seluruh pemilih, seluruh warga Kota Singkawang, jika ada warga atau keluarganya yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu 2024 nanti, mereka bisa melaporkan kepada KPU. Nah, yang terakhir nih Pak, pesan-pesan yang Bapak dapat sampaikan kepada teman pemilih untuk ikut mendukung pelaksanaan pemilihan atau pemilu tahun 2024 mendatang. Silakan Pak. Baik, kepada teman-teman pemilih, khususnya kepada teman-teman pemilih khususnya di Kota Singkawang maupun di wilayah Kalbar secara umum, mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan bersama KPU bergabung menjadi badan ad hoc ya di PPK maupun PPS yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Silakan
kunjungi website KPU, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kota Singkawang, atau langsung ke KPU RI untuk melihat persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi badan ad hoc. Atau bahkan nanti ada informasi-informasi terkait relawan demokrasi, relawan pemilu, atau sahabat KPU nanti bisa kita rekrut menjelang pemilu 2024. Jadi pantau terus media sosial KPU, KPU Kota Singkawang, KPU Provinsi maupun media sosial KPU RI, sehingga informasi-informasi terkait pemilu bisa diupdate. Oke Pak, terima kasih untuk kesempatan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti di lain kesempatan masih bisa berbincang-bincang dan berbagi informasi kepada teman pemilih tentang pemilu dan pemilihan ya Pak ya? Siap. Oke, nah itu dia teman pemilih bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye!